Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapitri Haryanti dengan NIM 2310102036. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah. Di sini saya sedang memenuhi tugas UAS matkul pengantar akuntansi dengan tema pengertian PIPO, LIPO, dan average dan perhitungan PIPO dengan sistem periodik dan perpetual. Pengertian PIPO atau first in first out yaitu merupakan metode penghitungan harga pokok penjualan dengan asumsi harga pokok penjualan digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan terlebih dahulu. Cara seperti ini paling banyak digunakan oleh perusahaan dagang karena barang yang disimpan di gudang merupakan barang yang masa kadaluarsanya lebih lama dibandingkan dengan barang yang dikeluarkan untuk dijual. Misalnya, toko kelontong mengatur produk susu berdasarkan tanggal kadaluarsa. Produk dengan tanggal kadaluarsa lebih awal dicantumkan terlebih dahulu. Dengan demikian, produk tertua akan dijual terlebih dahulu. Pada metode PIPO terdapat dua pencatatan, yaitu menggunakan sistem periodik dan sistem abadi atau perpetual. Sedangkan LIPO atau biasa disebut last in first out adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk ke dalam gudang atau stok adalah yang pertama keluar. Dengan kata lain, nilai persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan barang yang paling baru dibeli. LIPO juga dapat mengakibatkan nilai persediaan yang lebih rendah di laporan keuangan, terutama dalam situasi inflasi karena harga barang yang lebih tinggi dianggap sebagai biaya pertama. Sedangkan average atau rata-rata menghitung nilai persediaan dengan menjumlahkan biaya persediaan pada saat akhir periode dan membaginya dengan jumlah unit persediaan yang tersedia. Ada dua jenis metode rata-rata, yaitu simple average dan weighted average. Simple average menyederhanakan dengan mengambil rata-rata harga per unit, sedangkan weighted average memberikan bobot berdasarkan jumlah unit atau nilai moneter dari setiap pembelian. Metode ini relatif mudah diterapkan dan dapat memberikan gambaran yang lebih stabil terhadap perubahan harga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perhitungan harga pokok penjualan PIPO dengan sistem periodik. Berikut ini adalah data persediaan barang dagang yang dimiliki oleh PD Bahagia selama April 2020. Nah, kalian sudah lihat ya contoh soalnya seperti ini. Jika pada tanggal 30 April 2020 nilai persediaan akhir sebanyak 350 unit, maka hitunglah besarnya nilai persediaan barang dagang akhir dan harga pokok penjualan. Nah, karena di sini sudah tercatat nilai persediaan akhir sebanyak 350 unit. Dan maka barang dagang yang tersedia sebanyak 1.200 unit. Nah, jadi kita totalkan dulu barang yang terjual sebanyak 1.200 unit, yaitu didapat dari 500 ditambah 300 ditambah 300 hasilnya 1.100 dikurang retur pembelian jadi 1.000. Nah, ditambah lagi 200 karena kurangnya 200, jadi kita ambil dari tanggal 16 yaitu 300, jadi 1.200. Nah, jadi persediaan akhirnya yaitu didapat dari tanggal 16 sisanya yang tinggal 100 di total dengan tanggal 25 April pembelian sebanyak 250. Nah, di sini harganya tinggal dikali aja. 500 dikali 900 sama dengan 4.500.000, 300 kali 10.000 sama dengan 3 juta, 3.600.000, 1.200.000, 3.750.000, 3.250.000. Dan total semuanya 16.900.000. Sedangkan total unitnya 1.550. Nah, persediaan akhir 350
Kita hitung dulu ya. Dari 100 didapat dari tanggal 16 April dengan harga 12.500, totalnya 1.250.000. Dan tanggal 25 April itu 250 dengan harga 13.000, totalnya 3.250. Jadi nilai persediaan barang dagang akhirnya yaitu 1.250 ditambah 3.250 sama dengan 4.500. Jadi HPP PD bahagia yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir, atau barang yang tersedia untuk dijual dikurang persediaan barang dagang akhir. Barang tersedia untuk dijual yaitu 16.900 dan persediaan barang dagang akhir 4.500. Itu didapat dari sini ya. Nah, barang tersedia untuk dijual dan nilai persediaan dagang akhir. Nah, jadi harga pokok penjualannya yaitu 16.900 dikurang 4.500, jadi 12.400. Sekarang kita hitung HPP penjualan Bipo dengan sistem perpetual. PT Sinar Jaya melakukan perlakuan pembelian, penjualan, persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Tanggal 1, persediaan barang dagang sebanyak 200 unit dengan harga 10.000. Nah, kita pindahkan. Tanggal 1, persediaan barang, kita ketiknya atau tulisnya di balance-nya atau persediaan barang, yaitu dengan unit 200, harga 10.000, totalnya 2 juta. Selanjutnya, tanggal 5 Juni ada pembelian sebanyak 250 dengan harga 11.000. Nah, kita karena pembelian, jadi kita tulisnya ditaruh di kolom purchase atau pembelian dengan unit 250 dan harganya 11.000. Totalnya 2.750. Kita langsung pindahkan ke persediaan barang dagang. Pertama, karena metode FIFO, jadi yang 200 terlebih dahulu di atas, baru 250-nya di bawah. Jadi 200 dikali 10.000 2 juta, dan 250 dikali 11.000 2.750. Nah, tanggal 7 Juni ada purchase retur atau retur pembelian sebanyak 15 unit dengan harga 11.000. Nah, karena retur pembelian, jadi kita simpannya di purchase ya, di kolom purchase. Nah, dengan unit 15, harganya 11.000 karena ini retur pembelian pada tanggal 5 Juni. Totalnya 165.000. Karena yang tanggal 5 Juni itu ada retur pembelian, jadi dia unitnya berkurang ya. 250 dikurang 15 yaitu 235. Jadi yang 200 tetap di atas. 200 kali 10.000 2 juta, dan 235 dikali 11.000 sama dengan 2.585.000. Nah, pada tanggal 15 Juni ada penjualan sebanyak 225 unit dengan harga 11.500. Nah, karena penjualan, kita simpannya di cost of merchandise sold atau kolom penjualan, yaitu karena present barang dagang akhir tinggal 200, jadi kita habiskan dulu yang 200 karena ini kan menggunakan metode FIFO. Jadi 200 dikali 10.000 2 juta, dan sisanya 25.000 kita ambil dari harga 11.000. 25 dikali 11.000 sama dengan 270. Nah, karena yang 235 ini sudah diambil, dijual 25, jadi sisanya tinggal 210 dikali 11.000.
totalnya 2.310.000. Tanggal 20 Juni ada pembelian lagi sebanyak 300 unit dengan harga 12.000. Nah, per unit 300 dikali 12.000 totalnya 3.600.000. Nah, kita langsung simpan saja di sini seperti tadi ya. 210 kali 11.000 2.310.000, 300 dikali 12.000 3.600.000. Nah, yang terakhir tanggal 25 Juni ada penjualan sebanyak 270 unit dengan harga 14.000. Nah, tanggal 25 kita habiskan dulu ya seperti tadi karena kan menggunakan metode pipo. Jadi yang pertama masuk, yang pertama dijual atau yang keluar. Jadi 210 dikali 11.000 totalnya 2.310.000. Nah, sisanya 60 kita ambil dari harga 12.000, yaitu 60 dikali 12.000 sama dengan 720. Nah, jadi persediaan akhirnya itu 300 dikurang 60 tinggal 240 dikali 12.000 totalnya 2.880.000. Nah, sekarang di kolom purchase unitnya kita total yaitu 250 dikurang 15 ditambah 300 totalnya 535. Sedangkan di kolom total yaitu 2.750 dikurang 165.000 dan ditambah 3.600 totalnya 2.915. Sedangkan di kolom cost of merchandise sold di total unitnya yaitu 200 ditambah 25 ditambah 210 dan ditambah 60 jadi 495. Sedangkan totalnya yaitu 2 juta ditambah 2.775 ditambah 2.310 dan ditambah 720. Totalnya jadi 5.305.000. Nah, jadi persediaan barang dagang akhir PT Sinar Jaya tahun 2018 yaitu tinggal pindahkan saja unitnya 240 dikali 12.000 jadi totalnya 2.880.000. Jadi kesimpulan, menggunakan metode pipo sebagai metode penilaian persediaan, maka akan dihasilkan harga pokok penjualan yang sebenarnya dan laba kotor, dan dalam penjualan persediaan perusahaan juga tidak akan kesulitan dalam menilai harga jual tanpa menghitung harga rata-rata persediaan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau angka-angka atau yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.